Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan Piloting 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Bujanda, mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 2 tahun 2024 LPTK Universitas Nusa Cendana dengan nomor peserta 2015 038 41787, NIM 24011922753. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini, Rabu 9 Oktober 2024, saya akan melakukan praktek uji kinerja pada kelas 7 SMP Negeri 3 Lembar, mata pelajaran matematika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya hari ini, baik? Sehat semua? Udah siap untuk belajar? Ya. Oke, terima kasih. Coba teman-teman sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, teman-teman kita berdoa. Menurut keyakinan kita masing-masing, dalam hati mulai. Berdoa selesai. Yang ada sampah di bawahnya mohon dicek, kemudian mejanya dirapikan sebelum kita mulai pembelajaran. Ada yang nggak masuk hari ini? Dian Hendra Saputra. Ya, gimana? 1 kali 10 10. Oke, bagus Hendra. Fitria Adha 2 kali 10 20. Bagus. Maria 10 kali 7 70 ya, bagus. Marsidia ini ada masuk Marsidia ya. Kemudian Mila Cahyani ya, Mila 8 kali 10 80 ya, bagus. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru ingatkan lagi ya kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal pembelajaran kemarin ya. Oke, ini Pak Guru nampilkan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Kemudian kesepakatan yang kedua yang dapat adalah membedakan dengan penuh perhatian ketika Bapak Ibu guru menjelaskan tidak terdengar. Oke, silakan berdiri ya. Untuk sebagainya silakan berdiri. Oke, jadi kita pakai tepuk tangan ya. Jadi seperti yang kemarin-kemarin ya, tepuk 1 sampai 5 ya. Oke, kita mulai ya. Jadi sebelum nanti kalau masih belum bisa fokus, maka kita belum bisa mulai pelajaran ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, setelah melakukan proses pembelajaran, kalian bisa menyebutkan dan menuliskan bilangan rasional. Jadi membagi dua menjadi beberapa bagian itu disebut dengan kegiatan matematika ya. Oke, sebelum ke materi bilangan rasional ya, kemarin kita sudah pelajari materi bilangan bulat ya. Ada berapa macam operasi dalam bilangan bulat kemarin? Ada berapa kan? Ada 4 ya. Apa saja?
perjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, dan ada pembagian. Jadi 4 macam operasi ini harus dan wajib kita bisa, ya, selama kita hidup di atas dunia ini. Ya. Karena apa? Operasi yang nanti ini selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian mau pergi ke pasar belanja kebutuhan hidup, kalau tidak bisa pembagian berkalian, maka kalian akan ditipu sama penjualnya. Ya. Misalkan kalian punya uang 100.000, ya, kemudian kalian beli pakaian dengan harga 50.000. Kalau kalian tidak bisa menggunakan, misalkan dikembalikan 20.000. Kalau tidak bisa menggunakan, otomatis kalian akan terima, ya. Tetapi kalau kalian sudah bisa menggunakan, oh iya, saya punya uang 100.000, saya beli baju 50.000, oh berarti uang kembaliannya ya pembagian, ya. Oke, lalu kita masuk ke materinya, ya, masalah bilangan rasional. Oke, perhatikan. Nah, bilangan pecahan, ya. Jadi pecahan ini disebut juga sebagai bilangan rasional, ya. Nah, perhatikan gambar berikutnya. Ada gambar apa di situ? Jeruk ini yang gambar hari, ya. Jadi ada gambarnya jeruk, ya. Kemudian gambar jeruk ini dibagi. Nah, dibagi menjadi berapa nih? Dibagi menjadi 2, sama-sama sama jadinya, ya. Nah, 4/5. Jadi 0,8 itu sama dengan 4/5, ya. Selanjutnya yang ketiga tadi, kemana benda desimal? 7 per berapa? Per 4 dan 17 per 10, ya. Untuk mencari mana yang lebih besar atau lebih kecil, maka langkahnya adalah menyamakan penyebut, ya. Yang ini dikalikan 5, ya, sama-sama kali 5. Kalau yang ini sama-sama kali berapa? 5 kali 2, ya. Artinya untuk menyamakan penyebut yang ini, ya, artinya FPD dari 4 dan 10 itu adalah OKPK-nya, ya, 2 dan 2/5 benar penyebut. Perhatikan, ya. Jadi 7 kali 5 berapa? 7 kali 5. Kita ada LKPD yang dikerjakan secara berkelompok, ya. Oke, sekarang ada kelompoknya. Ya, udah. Itu apa saja? Sini dulu, ya. Ini taruh di sini, tidak apa-apa. Sehat, sehat. Oke, jadi kelompoknya sudah ada, ya. Jadi kalau perhatikan yang ada di sini, ya, kalian diskusikan sama teman-teman. Oke, sekarang tolong diperhatikan dari bedanya dibuka.
dari banyak beliau yang tersisa satu, bukan yang tersisa berapa tersisa? 3/4 yang tersisa kan, ini 3 bagian kan, ini yang tersisa kan. Yang 1/4 bagian dimakan sama hati, kemudian yang tersisa 3/4 3/4. Nah, gimana? Jumlah pokok kue sebelum dimakan kan 4, ya, 4 bagian. Jumlah pokok kue yang dimakan tadi itu 1/4, ya. Kemudian jumlah pokok kue yang tersisa 3 bagian, ya. Bagian kue yang dimakan tadi adalah 1/4, dan bagian kue yang tersisa 3/4. Oke, lanjutkan. Nah, oke, coba dilanjut ya. Bagian kue yang dimakan di berapa? Jadi 4 ya. Kemudian setelah dipotong jadi 4, dimakan sama Adi berapa? Satu bagian ya, yang dari 4 itu. Nah, berapa bagian kue yang dimakan Adi, kemudian berapa potong kue yang tersisa? Nah, nanti dijawab sini ya. Jumlah potongan kue sebelum dimakan Adi. Hah? Jumlah kue sebelum dimakan Adi ini utuh kan? Berapa? 4 bagian ya. Terus 4 bagian. Bagian. Kemudian ada jumlah potongan kue yang dimakan Adi berapa? Nah, 1 bagian. Nah, benar? Nah, lanjut ke coba jumlah bagian kue yang sudah dimakan Adi ya 1/4. Tadi tidak dimakan Adi kan? Coba dilanjut ya. Bagian kue yang dimakan, bagian kue yang sudah dimakan Adi 1/4. Kenapa? Hah? Karena Adi memotong 1/4 bagian kue. Ya. Kemudian kedua bagian kue yang tersisa 3/4. Kenapa? Karena masih tersisa 3 bagian kue ya. Karena Adi memakan 1 bagian dari, karena Adi memakan 1/4 bagian. Ayo dan sini itu temannya, Lara, lihat. Nah, sini berapa saudara? Berapa sisanya? Di sini gimana? Di sini? Tadi itu yang dimakan Adi kan? 1/4 bagian. Yang tersisa 1, bukan yang tersisa berapa tersisa? 3/4 yang tersisa kan, ini 3 bagian kan? Ini yang tersisa kan? Oke. Ya 1/4 bagian dimakan sama Adi. Kemudian
yang tersisa 3/4. 3/4. Nah, jumlah potong kue sebelum dimakan kan 4, ya, 4 bagian. Jumlah potong kue yang dimakan Adi itu 1/4, ya. Kemudian jumlah potongan kue yang tersisa 3 bagian, ya. Bagian kue yang dimakan Adi adalah 1/4 dan bagian kue yang tersisa 3/4. Oke, lanjut ya. Nah, kami coba dilanjut ya. Bagian kue yang dimakan, bagian kue yang sudah dimakan Adi 1/4. Kenapa? Hah? Karena Adi memotong 1/4 bagian kue. Ya. Kemudian yang kedua, bagian kue yang tersisa 3/4. Kenapa? Karena masih tersisa 3 bagian kue, ya. Karena Adi memakan bagian kue yang sudah selesai, ya. Oke, jadi kelompoknya kalau bisa mampu ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Ingat ya, pertama perkenalan diri, ya. Ada sini semuanya. Ya, salam dulu perkenalan, ya. Oke. Salam dulu perkenalan. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Suci Nurgala. Perkenalkan, nama saya Nasna Maro. Perkenalkan, nama saya Reza Irulfani. Perkenalkan, nama saya Nairul Fani. Perkenalkan, nama saya Yandri Saputra. Perkenalkan, nama saya Deden Saputra. Pasang aja. Ya. Hasil presentasi. Pada suatu hari, ibu memberikan Adi sebuah kue. Ibu memotong kue tersebut menjadi beberapa bagian. Lalu Adi mengambil kue tersebut dan memakannya. Beberapa bagian kue yang dimakan Adi. Jumlah potongan kue sebelum dimakan Adi 4 bagian. Jumlah potongan kue yang dimakan Adi 1 bagian. Jumlah potongan kue yang tersisa 3 bagian. Bagian kue yang sudah dimakan Adi 1/4. Bagian kue yang tersisa 3/4. Terima kasih. Oke, sekarang dulu. Sekarang kembali ke tempat dulu masing-masing.
Kembali ke tempat duduk masing-masing. Ayo, ayo, semua gimana? Geser ini, geser ke belakang. Geser ke belakang. Oke, bang, bang. Bagaimana? Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pecahan ya, bilangan rasional ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari seperti program aja banyak sekali kegiatan matematika yang bisa kita lakukan ya. Contohnya seperti tadi ketika misalkan ibu memberikan kue dan dibagikan ke anak-anaknya, gimana supaya menjadi mendapat bagian yang sama. Ini contoh melakukan kegiatan matematika dalam kehidupan saya sehari-hari ya. Ya, kalau ya. Jadi nanti kalau kalian tidak bisa membagi ya, tidak bisa menjumlahkan kalimat, maka kalian tidak akan bisa bertransaksi di pasar ya, karena di pasar itu selalu menggunakan yang tadi itu ya, yaitu masalah perbedahan, pengulangan dan berbagi bagian ya. Oke, jadi untuk materi pertemuan ini sudah selesai ya. Jadi untuk selanjutnya besok kita akan pelajari masalah operasi pada pecahan ya. Kemarin juga sudah sama ya. Ada operasi pada bilangan isi ya. Besok dipelajari apa isi? Mengenai operasi pada pecahan. Apa saja operasi boleh? Ada penjumlahan, apa lagi? Pengulangan. Nah, dalam pecahan juga berlaku operasi yang tadi itu ya. Itu yang akan kita pelajari besok. Oke, nah sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, gimana besok hari ini sih? Bisa bekerja kelompok ya, dan bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya. Untuk